Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sanna Faiza Hasibuan, SPMP. Saya dosen tetap program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Saat ini saya sedang mengikuti proses seleksi sertifikasi dosen tahun 2026 yang diselenggarakan Kemdikbudristek. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKTPT, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Dasar-Dasar Pemuliaan Tanaman dengan kode mata kuliah AGT 61104. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi agroteknologi semester 3 dan dengan bobot 3 SKS, yaitu 2 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar mengenai perakitan varietas tanaman baik secara konvensional maupun non-konvensional dan peranannya dalam meningkatkan produksi pertanian. Materi kuliah dimulai dengan pemahaman konsep dan ruang lingkup pemuliaan tanaman, sistem reproduksi tanaman, analisis dasar statistik dan genetik dalam pemulihaan tanaman, serta implikasinya. Metode pemulihaan tanaman secara konvensional diuraikan melalui teknik pemulihaan tanaman menyerbuck sendiri dan tanaman menyerbuck silang. Selanjutnya, metode non-konvensional dijabarkan melalui peranan bioteknologi dan emas serta menjelaskan kelas-kelas benih dan syarat pelepasan varietas barat. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari 4 aspek. Pertama, sikap, kedua, pengetahuan, ketiga, keterampilan umum, dan yang terakhir, keterampilan khusus. CPL 1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. CPL 2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri maupun kelompok di bidang keahliannya. CPL 3. Menguasai prinsip dasar perakitan tanaman. CPL 4. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL 5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPL 6 mampu menerapkan ilmu agronomi, pemuliaan tanaman, perlindungan tanaman, ilmu tanah, dan sosial ekonomi pertanian dalam proses budidaya tanaman di wilayah tropis basah. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah CPMK terdiri dari 6 CPMK, yaitu pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup dalam pemulihaan tanaman. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami sistem reproduksi tanaman. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami dasar statistik dan genetik dalam pemulihaan tanaman. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami berbagai metode pemulihaan tanaman. CPMK 5, mahasiswa mampu membedakan pemulihaan tanaman non-konvensional. CPMK 6, mahasiswa mampu memahami kelas-kelas benih dan syarat pelepasan varietas baru. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama sampai ke-7 adalah penyampaian materi. Pertemuan ke-8 pelaksanaan ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 sampai ke-15 adalah penyampaian materi. Dan pertemuan ke-16 pelaksanaan ujian akhir semester. Berikut adalah materi pembelajaran yang dijabarkan selama 14 kali pertemuan. Untuk mendukung pembelajaran, saya menggunakan pustaka utama, yaitu buku karangan Aqua tahun 2012, Principles of Plant Genetics Breeding, karangan Filman Breeding File Crops, dan buku Teknik Pemulihaan Tanaman oleh Muhammad Syukur, serta panduan praktikum dasar-dasar pemulihaan tanaman oleh tim pengampu mata kuliah.
Metode pembelajaran yang digunakan adalah case-based method berbasis kelompok. Aktivitas pembelajaran meliputi ceramah, penyelesaian pertanyaan kasus melalui kerja asinkron mandiri yang dilanjutkan dengan diskusi kolaboratif. Adapun media pembelajaran menggunakan program Microsoft Office, WhatsApp, dan iLearn untuk mendownload materi perkuliahan dan mengerjakan kuis. Sedangkan untuk melakukan presensi saya menggunakan SSO. Terakhir adalah metode penilaian. Penilaian mahasiswa terdiri dari kuis 6%, studi kasus dan presentasi 20%, partisipasi 8%, praktikum 20%, UTS 23%, dan UAS 23%. Indikator penilaian disampaikan di awal perkuliahan agar mahasiswa dapat mengetahui poin dan skor penilaian secara transparan. Pembelajaran mata kuliah dasar-dasar pemulihan tanaman akan ditampilkan berikut ini. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah. Hari ini pertemuan kita ya Kelima. pada topik apa? Seni dalam pemulihan tanaman. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang dasar statistik di dalam pemulihan tanaman. Materi keempat dan kelima seperti yang Anda lihat di dalam NPS rencana pembelajaran semester kita itu digabungkan, tetapi pada topiknya kita pisah. Nah, sebelum saya lanjutkan materi kita pada sore hari ini, masih ada nggak kira-kira yang mengingat topik perkuliahan kita di minggu yang lalu? Siapa yang bisa kira-kira? Baik, saya akan menjawab mengenai review singkat materi kemarin, itu mengenai dasar statistik dalam pemulihan tanaman, di mana kita membahas mengenai tools apa yang kita gunakan dalam mengelola statistik, itu seperti rata-rata, sepanjang baku, standarisasi, dan juga keragaman, yang dimana itu digunakan nantinya untuk menganalisis data serta menginterpretasi data yang nantinya akan memperoleh kesimpulan dari percobaan yang kita lakukan. Ada yang bisa menambahkan? Ada yang masih bisa menambahkan? Ada yang tertinggal? Jadi sudah lumayan komplit ya yang disampaikan oleh teman Anda, bahwa beberapa parameter populasi yang kita pelajari di sini kita akan membahas dasar genetik dalam pemulihan tanaman sebagaimana di dalam PMK. Mata kuliah kita ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar genetik di dalam pemulihan tanaman. Nah, ada 4 topik yang harus Anda kuasai di sini, antara lain yang pertama variabilitas, heritabilitas, daya gabung, inbreeding, dan heterosis. Nah, untuk kali ini saya akan lebih mempertajam tentang materi nomor 1 dan nomor 2, di mana variabilitas dan heritabilitas. Kalau kita lihat di depan adalah tentang pengertian variabilitas. Seperti yang diketahui, pemulihan tanaman itu bisa nggak dia ada tanpa adanya keragaman? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Silakan. Baik Bu, karena pemulihan tanaman itu kita masih satu tanaman Bu. Kita yang menggabungkan materi genetik satu individu yang lainnya, dan itu masyarakat satu individu atau sesuatu yang unggul. Makanya kita membutuhkan materi genetik berbeda yang kita kombinasikan dalam kesilakan untuk menentukan kesunggul. Baik, jadi tanpa adanya keragaman kita tidak bisa melakukan perakitan berbagai kombinasi, karena semakin tinggi keragaman yang kita harapkan itu, maka akan semakin baik kita melakukan seleksi. Nah itu. Jadi kalau keragaman luas dan seperti itu ada implikasinya, tidak akan kita bahasnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa seleksi efektif bila populasi yang akan kita seleksi itu memiliki keragaman yang
luas. Nah, kemudian sebelum ke situ ada beberapa yang harus kita perhatikan dalam menentukan kriteria seleksi. Apa saja? Ada namanya karakter kualitatif dan karakter kuantitatif. Nah, sebelum saya bahas yang dua ini, adakah pendapat yang lain mengenai apa itu variabilitas? Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Perkenalkan, nama saya Maila Faizania Sabila dengan BP 259. Variabilitas adalah keragaman sifat yang disebabkan oleh perbedaan gen dalam suatu populasi. Kemudian di sini kita lihat berbagai macam gambar. Perhatikan, ini gambar apa? Ini kopi ya. Yang ini apa? Apa yang Anda lihat dari kopi dengan bunga? Oke, kalau di kopi apa? Perbedaan warna, warna saja kan? Intinya bagaimana? Kalau bunga, warnanya. Kemudian di bawah ini ada paprika. Apa yang membedakan? Warna. Ini apa yang membedakan? Yang ini apa? Apa kandung ini? Yang di atas? Jadi kualitatif itu secara visual bisa kita amati secara langsung. Kemudian bisa kita bedakan berdasarkan kelas-kelas tertentu. Ada kelompoknya, ada kelasnya. Kemudian dari segi mana lagi dia yang bisa kita bedakan? Karakter kualitatif? Gimana? Bentuknya. Apalagi yang lain? Kalau gen pengendali itu bagaimana? Gen pengendalinya besar atau sedikit? Banyak atau sedikit? Kalau di kualitatif itu pengaruh bisa di genetik. Di genetik ya. Nah, jadi Anda harus bisa membedakan apa itu karakter kualitatif dan karakter kuantitatif. Ya, kalau kualitatif itu tadi bisa kita amati secara visual, kalau kuantitatifnya itu kebalikannya. Karakter kualitatif ini karena dia dipengaruhi oleh sedikit gen apa namanya, minor atau mayor? Minor. Nah, sehingga keragaman yang ditemukannya juga sangat luas. Dan pewarisannya bagaimana? Mengikuti pola segregasi gender. Nah, sebelum saya lanjutkan ke karakter kuantitatif, ada yang tahu apa itu karakter kuantitatif? Ya, silakan. Karakter kuantitatif adalah karakter yang diukur dengan angka, misalnya itu tinggi tanaman, dan karakter ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi kalau karakter kuantitatif itu kebalikannya dengan kualitatif. Contohnya, kita tidak bisa menentukan tinggi seseorang. Kita tidak bisa menebak golongan darah teman-temannya. Kita tidak bisa menentukan golongan darah sudah tidak bisa menentukan bukan tinggi. Jadi warna itu sebetulnya bisa juga dia diamati menggunakan pengukuran. Beberapa penelitian juga ada yang dipakai. Contohnya, kalau variasi warnanya itu terlalu kontras, kita tidak bisa mengatakan misalkan warna merah muda. Merah muda itu variasi warna pink. Pink itu kan banyak. Jadi kita membutuhkan alat atau pengukuran. Jadi suatu waktu dia bisa saja continue dan bisa saja diputuskan pada saat itu juga. Kalau di karakter kualitatif kita bisa mengatakan, wah ini jilbabnya coklat, ini bajunya hitam, ini kemejanya hitam misalkan. Itu warna, dan dia jelas. Tapi sebaliknya warna ini bisa dia berlaku di kuantitatif, ya kan? Jadi tidak selamanya seperti itu. Bagaimana contohnya? Tanaman-tanaman yang kita tanam di dataran tinggi akan berbeda performanya di dataran rendah, begitu juga dataran medium. Setahu Anda, sepengetahuan Anda, warna itu mana yang lebih tepat kalau pada tanaman hias, katakanlah bunga ros itu, dataran tinggi atau dataran rendah? Dataran tinggi.
Kalau kita pergi misalkan kemana ke Sumatera Barat ini salah tingginya di Solo, Karangpanjang ya. Kalau kita ke Karangpanjang kita pasti melihat beberapa jenis bunga itu warnanya mengkilat, kemudian lebih pekat. Kan bunga mawar. Pernah nggak melihat bunga mawar yang ada bijinya? Dataran rendah ada bijinya? Tidak. Dataran tinggi dia punya. Jadi bisa kita semai ini. Jadi itu artinya gen-gen pengendali di kuantitatif itu sangat besar. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Oke. Yang kuantitatif sudah paham ya? Kita lanjut. Nah, sebelumnya kami pernah melakukan eksplorasi mengenai tanaman Phyllanthus America. Eksplorasi plasmanya 4. Bukan di area ini maksudnya adalah di daerah terbuka yang dia ada 3. Ada terbuka artinya tandus, ada pemukiman, ada pertanian. Kayak dalam terbuka. Nah, kebetulan jurnal sudah terbit di Sinda 2. Di sini adalah saya contohkan pembelajaran kasus di mana di dalam penelitian ini bagaimana kita melakukan eksplorasi, karakterisasi, identifikasi dan juga karakterisasi. Apa yang menarik di bagian stigmanya. Jadi tidak semua yang kita lakukan karakterisasi itu kita harus berpangku kepada yang namanya deskriptor. Harus kita amati, harus kita cocokkan. Kadang-kala ketika di lapangan kita menemukan pembeda atau khas itu yang sebelumnya itu tidak tidak ada di dalam rancangan kita, tapi kita menemukan. Contohnya ini. Sekarang saya tanya dulu, sejauh ini kalau Anda melihat putik, membayangkan putik itu bentuknya seperti apa? Putik bunga. Dalam pelajaran botani kan ada morfologi bunga. Bagaimana bayangan Anda kalau bentuk putik? Gimana? Lurus aja. Iya benar. Dia lurus aja, kemudian di atasnya itu ada tempat jatuhnya benang. Iya, atau polen. Begitu kan? Hanya lurus, tegak, kemudian ada sedikitnya kelompok bunganya. Nah di sini kalau Anda perhatikan yang dikasih panah yang B ini HN1 ya, ini putih. Ini adalah putih. Tapi kalau dari sini kita tidak yakin ini bukan putih gitu kan. Begitu juga yang ini adalah putih. Putih HT1, BB2 dan BBC1. Ini kode aksesi namanya. Coba dilihat HN1. Putih yang seperti ini menandakan ruas tangkai pada bagian bunganya banyak atau tidaknya. HN1 kalau kita lihat putiknya bercabang dua, ya, bercabang dua seperti ini. Sebelah kanan sisi kiri dan terus sisi kanannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan HN3 ini sudah tersembunyi, makanya dia berwarna coklat. Kemudian yang HT1 kalau kita perhatikan putiknya terbagi dua, tapi ujungnya itu ada sedikit belahan. Ya, tapi dia tidak seterbuka yang ini, teman. PB2 juga seperti itu. Nah, uniknya di sini, coba perhatikan ini kan warna coklat ya. Warna di antara dua sekunya dia ada warna coklat. Nah, ini sama, ada juga coklat, ada juga coklat. Tetapi ini tidak ada, ini juga tidak ada. Nah, kemudian pada PBC1 ini lebih banyak cabang dua. Nah, bagaimana performanya ketika susunan bunganya kita perbesar seperti gambar di atas. Nah, setelah kita amati, kemudian kita simpulkan bahwa stigma itu bercabang dua debat. Kalau kita simpulkan dari semua bentuk bunga, kulit batang dan daun, maka kita lihat aksesi HT1 itu tampil berbeda dibandingkan yang lain. Sehingga kesimpulannya adalah 7 spesies yang ditemukan itu adalah Phyllanthus indonesiensis. Jadi ada 8 kan? Hanya satu yang berbeda, ada HT1, Phyllanthus indica.
Nah, selanjutnya kita sudah selesai variabilitas adalah topik heritabilitas. Sejauh ini apa yang Anda ketahui tentang heritabilitas? Bisa ada? Jadi saya akan jawab pertanyaan dari Ibu, apa itu heritabilitas, yang dimana heritabilitas sendiri merupakan proporsi pewarisan sifat yang disebabkan oleh faktor genetik dalam suatu populasi. Oke. Jadi kalau rumusnya adalah ragam apa? Genetik dibagi dengan ragam fenotip. Itu adalah heritabilitas. Nah, heritabilitas ini harus kita lihat tingkat keragamannya. Bagaimana? Bisa kita menggunakan hibridisasi, introduksi, plasma lupa, lalu maupun melalui mutasi. Di sini ada namanya heritabilitas dalam arti luas dan arti sempit. Apa bedanya? Heritabilitas dalam arti luas adalah yang sempit. Gimana? Kalau dalam pemilihan tanaman, bagaimana sebaiknya yang kita harapkan? Yang luaskah atau yang sempit? Yang luas. Jadi heritabilitas yang tinggi itu menentukan ini bisa kita lakukan seleksi atau tidak, atau dihentikan dulu pada populasi itu. Nanti akan ditambah lagi, kemudian kita amati lagi dan kita analisis lagi data. Kalau dia sudah tinggi bisa kita lanjutkan. Dengan catatan dia juga sudah memiliki variabilitas genetik yang luas ataupun yang tinggi. Nah, saya akan memberikan kasus. Silakan Anda perhatikan. Kasus ini adalah materi dari minggu 4 sampai ke 5. Silakan nanti Anda evaluasi bersama tim kelompoknya. Nanti akan saya tentukan siapa yang akan maju ke depan presentasi. Untuk itu kita membagi kelompok dulu. Oke, baik, Anda sudah berhitung berdasarkan nomor kelompoknya. Silahkan bentuk kelompok sesuai dengan nomor yang Anda terima. Silahkan perhatikan kasus yang saya berikan untuk didiskusikan. Ada yang kira-kira yang tidak bisa dipahami? Jadi saya jelaskan sedikit bahwa data yang saya berikan di sini adalah data populasi tetua. Kemudian ada sedangkan data daripada tetua itu sudah saya keluarkan nilainya dari variabel ragam lingkungan, di mana tetua pertama dengan ragam lingkungan 20,03 dan P2 22,04. Nah, nanti Anda silahkan hitung berapa masing-masing daripada 3 parameter pengamatan ini. Yang pertama, tinggi tanaman, jumlah anakan produktif, dan panjang malai. Apa yang harus Anda keluarkan nilainya? Heritabilitas dan variabilitasnya. Nah, kemudian nanti ini disimpulkan berdasarkan pertanyaan yang ada di case. Silahkan nanti didiskusikan. Saya akan acak siapa yang akan maju ke depan. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 sejauh ini ada yang pengambilan tidak? Sudah dibedakan ya? Aku gimana? Saya aman Bu, karena ada beberapa yang bisa nilai banyak terjadi kalau ada ini. Ya, nanti nilainya itu dikeluarkan berdasarkan ragam lingkungan. Karena yang tampil di sini adalah dari tabel merupakan data ragam fenotipnya yang dikeluarkan. Yang sudah ada ya. Jadi untuk ukuran lingkungan, kalau dia tidak punya tetua, kita gunakan varietas yang sudah ada. Kelompok itulah bisa? Bisa ya? Kalau yang ini gimana kelompok 3? Kelompok 3 ya? Nah, kalau untuk menentukan nilai ragam lingkungan itu ditentukan berdasarkan yang pertama dari tetuanya. Kalau tidak ada tetuanya, kita harus menanam varietas yang adaptif yang digunakan di situ. Karena untuk menentukan ragam lingkungan dia harus yang sudah stabil genetiknya. Salah satunya varietas yang sudah dilepaskan.
Sekarang di sini datanya sudah saya tampilkan. Ragam lingkungan itu sudah dikeluarkan berdasarkan nilai daripada ragam P1 dan nilai daripada ragam P2. Apa artinya P1 dan P2? Ragam ini dikatakan ragam lingkungan. Sementara ragam fenotipnya kita dapatkan dari ragam F2. Ya. Nah, bagaimana mengukur menentukan ragam genetiknya? Tinggal diubah rumusnya. Dimana kalau fenotip itu adalah genetik ditambah lingkungan, sehingga untuk mengeluarkan nilai ragam genetiknya adalah sama dengan P dikurang E dikurang E. Ya, paham ya? Nanti rumusnya tinggal nanti dimasukkan angkanya berapa dari heritabilitas ini adalah ragam G dibagi ragam P, sehingga nanti akan kita lihat berapa besar, berapa tinggi daripada nilai heritabilitas dari data. Nanti yang ketiga karakter ini Anda harus bisa menyimpulkan apakah dia bisa dijadikan sebagai kriteria seleksi dalam penggunaan tanaman. Ya. Oke, sudah ada yang selesai? Sudah ya? Gampang ya? Gak ada yang susah kan? Siapa kira-kira yang bersedia membantu menjelaskan ke depan berapa nilainya? Saya ingin tahu apakah Anda mendapatkan nilai yang sama atau berbeda yang disampaikan teman siapa? Baik Bu, saya sebelumnya menjelaskan di mana pada nilai heritabilitas tersebut pada tinggi tanaman dan juga tanaman produktif memiliki nilai yang heritabilitas yang tinggi, sedangkan pada panjang malai memiliki nilai heritabilitas yang rendah. Yang dapat disimpulkan bahwasanya tinggi tanaman dan juga tanaman produktif dapat dijadikan sebagai karakter untuk kriteria seleksi untuk generasi selanjutnya, sedangkan pada panjang malai memiliki nilai heritabilitas rendah sehingga untuk seleksinya dihentikan terlebih dahulu. Terima kasih Ari, kelompok 2 ya, sudah memberikan kesimpulan berdasarkan kasus yang diberikan. Kira-kira ada pendapat yang lain? Sama semuanya ya. Ada yang berbeda hasilnya? Ya. Ya. Baik. Kalau tidak ada, kita berikan aplaus kepada kelompok. Baik, sore hari ini materi kita cukupkan mengenai topik variabilitas dan heritabilitas. Untuk itu saya ingin bertanya, siapa yang kira-kira yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Silakan. baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Perkenalkan, nama saya Rafrana dengan NIM 2010213024. Sebenarnya saya izin menyimpulkan dari hasil perkuliahan kita pada hari ini secara garis besar. Ada dua hal yang kita ketahui pada hari ini, yaitu adalah variabilitas dan heritabilitas. Yang dimana nilai variabilitas ini sangat penting untuk melakukan pemulihan, dan dimana semakin tinggi nilai variabilitas, maka semakin luas keragaman genetiknya, yang dimana nantinya akan kita lakukan sebagai pengaturan seleksi pada seleksi karakter pada pemulihan tanaman. Yang kemudian pada saat melakukan pemulihan tanaman kita juga harus menghitung nilai heritabilitas atau nilai pewarisan sifat, yang dimana jika nilai heritabilitas sudah tinggi maka dianggap genetik dari induknya tersebut sudah mempengaruhi dirinya, yang dimana tidak lagi dipengaruhi oleh lingkungan. Akan tetapi jika nilai heritabilitasnya masih rendah, maka kemungkinan keragaman genetik pada individu tersebut itu disebabkan oleh lingkungan. Mungkin sekian dari saya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian kuliah kita pada sore hari ini. Jangan lupa silahkan dulu diisi presensinya. Jangan lupa nanti dikerjakan kuisnya, sudah saya sematkan di Island. Untuk waktu dan pekerjaannya, tapi teknis pelaksanaannya silahkan dibaca dan diberikan. Ya, barangkali itu saja pertemuan kita pada sore hari ini. Demikianlah video PDD UKT-PT ini saya buat. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.